Yan, apa kabar Yan? Baik. Ulang lagi kita. Ini kayaknya udah tag yang keempat nih. Ya Tolong udah. ya ini kondusif sedikit ya. Oke, ini kondusif ya harusnya ya. Oke deh, gimana kabarnya? Sehat lah ya? Sehat. Sehat. Mental gua gak sehat tapi sih. WPPE. Udah WPPE, saham turun, kripto turun ya. Nge-short kan? Yang naik apa? Tingkat stres gua anjing. Wah. Kok dolar naik ya kan? Dolar Saham naik, turun. Saham Saham turun. turun. Kenapa yang naik itu yang gak seharusnya naik, yang turun gak seharusnya turun? Kapan income kita naik? Kenapa income gak ikut naik ya? Nggak tahu nih. Ini pihak YouTube Tolong ya. boleh bagi duit ya. Harusnya naikin juga ya. Harus ini dong. Harus stabil dong. Oke deh. Oke. Ya, tapi good luck ya WPPE-nya. Yes, thank you, Berapa lama lagi? Kira-kira? Kalau WPPE gua sisa seminggu sih, cuma tesnya masih belum tahu, masih belum Belum dapat jadwal. TBA, masih to be announced. Oh, oke. Tapi dijadwalin gitu ya per kloter gitu kali ya. Iya, ada jadwalnya. Masih ngantri. Banyak yang mau jadi WPPE. Terus abis WPP lu mau ngambil apa sertifikasinya? Semoga CSA ya, CSA. Amin. Certified Securities Analyst. Amin. Tapi RSA dulu ya kalau nggak salah. RSA dulu sama kayak lu kan. Kayak Lu mesti RFP, CFP RFP, ya? CFP. Wes, mantap lah, makin ganteng nih. Aduh. Namanya Pak makin panjang dong namanya dong. Iya, jadi panjang. Riana Di Pradana, Eskom. Eskom, WPPE nggak ada. WPPE kayaknya nggak ada WPPE deh. Berarti langsung CSA RSA, terakhir. CFA. RSA, CSA. CFA. Iya, amin lah ya CFA. Amin. Gue juga mau CFA sih. Duitnya nggak kuat tapi ya. Mahal banget Bayarnya gila. pakai dolar. Dolar lagi naik 15.000 guys. Jangan beli sekarang deh pokoknya. CFA lagi naik banget ya. Udah mau cap gue ya, udah mau 15.000 ya. USD udah mau 15.000. 14.800 kan tadi kan terakhir. 14.800. Nah itu kita mau ngomongin uang nih. Sebelumnya kan kita kan mau ngomongin duit nih. Kita ngomongin duit sehari-hari kan kita mau duit. Cuman kita nggak pernah tahu loh sebenarnya kalau duit ini sebenarnya historicalnya gimana gitu kan. Yang kita belajar di SMA adalah duit adalah mata nilai tukar ya kan. Barang apa sih namanya? Alat tukar kan. Ya. Zaman dulu kan kita pakai barter. Nah, yang dulu kan gantiin sebelum ada duit ya ada garam. Sekarang adanya apa? Adanya emas. utang. Sekarang kok ngut? Udah nggak pakai duit lagi, pakai utang. Bayarnya pakai pinjol ya. Nah itu tuh kayak zaman dulu ada utang gak ya kira-kira? Setahu lu? Zaman dulu pasti ada utang lah. Maksudnya kayak orang barter nih. Cuman gue ini kasih semangatnya besok gitu ya, inden gitu kan. Oh iya bener juga. Kayaknya nggak ada sih zaman dulu kan nggak mungkin ya gue. Besok gue barter ikan nih sama lu nih kentang. Tapi kentangnya besok gitu. Kentangnya besok. Ya nggak mau lah, di scam anjir. Itu scam masa lalu anjir. Nah itu ada game unik, lu tau Growtopia nggak? Tahu. Nah itu kan masih pakai sistem barter kan? Iya masih pakai sistem barter. Tapi masa lu samain hidup lu kayak game anjir? Iya sih. Bener juga ya. Kalau lu taunya uang tuh di-invent kapan? Setelah barter. Iya tahun berapa? 1.700 kali ya, nggak tahu. 700. Berarti sebelum itu kan orang pakai barter. Nah uang itu pertama kali yang nyetak Cina ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya. Uang logam kan Jepang ya? Jepang atau? Oh uang logam kayaknya China deh bener. Nggak tahu ya, ini nggak tahu ya, teman-teman yang tahu nih bisa coba bantu di komentar ya. Soalnya gue sama si Sadrak emang rada tolol gitu. Iya. Kita cari Google kali. Pokoknya kan pertama kan yang di-invent kan uang logam ya. Uang logam. Nah, ntar aja lagi cari Google. Yang penting ini dulu kan uang logam. Abis uang logam, abis itu baru uang kertas, ya kan? Iya. Nah, coba deh, lu tahu nggak pertama kali ini begitu dikasih uang logam nih Cina, berarti Cina kan transaksi pakai logam dong. Semenjak kapan? Tapi kalau misalkan misalnya China-nya ini kan yang invensi uang logam, dia mau transaksi sama negara lain, bisa nggak? Kayaknya zaman dulu belum kenal forex sih. Nah itu dia kan nggak ada foreign exchange kan, jadi kayak pas dibayar pakai logam kayak apaan nih? Iya kayak gitu apaan kan? nih? Atau logam dulu dibikinnya pakai silver sama emas ya? Kayaknya pakai emas sih, jadi ya orang masih ngeliat oh ada emas nih bulat-bulat gitu kan, oke lah. Oh cuman kayak buat ditukar di barter gitu. Mungkin kayak logam mulia sekarang kali ya, misalnya beratnya 1 gram gitu kan. Kalau 1 gram dinilainya dengan berapa Nah barang iya gitu. mungkin kayak gitu ya. Oh oke deh. Terus kan sampai akhirnya berevolusi ada forex ya kan. Ya kan? Kenapa lu ketawa? Kenapa lu ketawa? Kenapa anjing? Uang mana bisa berevolusi anjir? Enggak maksudnya kan bentuknya terus developmentnya kan kayak dikembangin gitu konsepnya. Ya uangnya kayak evolusi anjir, bukan Charles Darwin. Enggak, cuma maksudnya dikembangkan lah konsepnya kan. Berarti kalau menurut gue ya ini teori-teorian ya. Finance itu kan kita belajar tentang uang. Berarti kita belajar tentang Oke, jadi kan bedanya ekonomi sama finance. Finance itu berhubungan dengan
Pembelajarannya, finansial, apapun yang berhubungan dengan uang, pembelajaran tentang uang, mau belajarin ekonomi gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ekonominya itu ya dipisah jadi dua kata ya, Hmm. oikos dan nomos. Hmm. Oikos itu berarti rumah tangga, Hmm. nomos itu berarti yang aturan norma gitu lah ya. Hmm. Nah jadi ekonomi itu beraturan tentang rumah tangga. Manajemen rumah tangga. Manajemen rumah tangga ya. Oh. Dulunya rumah tangga ya, sekarang expand udah jadi ekonomi sendiri lah gitu. Jadi Hmm. yang kita tahu transaksi antara gua dan elu, gua dan Akram, terus gua beli mic-nya, gua beli kameranya gitu ya. Hmm. Itu ekonomi. Nah, sedangkan finansial itu kita ngitungin, oh, harga mic ini 100.000 itu kemahalan atau enggak. Terus cara gua manage duit gua tuh gimana gitu. Jadi bedanya itu contohnya gini. Ekonomi itu makanannya, finance itu tutorial masaknya gitu lah. Oh. Simpelnya kayak gitu. Jadi kayak ekonomi itu lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhannya gitu ya. Yes. Kebutuhan sama supply-nya. Mm-mm. Kalau finance itu bagaimana kita mau manage sumber dayanya. Iya benar. Oh, tapi kalau ekonomi nggak begitu. Nggak, maksudnya nggak jadi kan ekonomi kan rumah tangga, tapi kan sekarang kan ada makroekonomi. Berarti kan rumah tangganya lebih besar Ya skalanya. sudah besar ya. Kayak negara gitu kan. Mm-mm. Berarti bagaimana pemenuhan sumber daya dan segala macam itu ngomongin ekonomi. Ekonomi semuanya. Tapi kalau ngomongin kayak devisa negara, APBN segala macam, resource secara monetary, secara uang, itu berarti ngomongin finance. Finance benar. Oh, kalau lu berarti dalamnya apa? Finance kan? Finance benar. Finance kan ya. Finance. Ya, Kayak misalnya kan sekarang kita ngomongin saham deh. Hmm. Saham kan kita nggak mungkin analisa makro finance, kita analisa makroekonomi. Ya. Nah jadi ekonomi itu produk daripada si finance-nya kayak gitu. Oh, simpelnya. jadi kayak apa yang lagi dibutuhkan sama masyarakat, berarti kan money-nya flow ke sana. Ya kan, misalnya kayak demand-nya kemana kan money-nya flow ke daerah sana. Tapi mereka saudaraan maksudnya. Saudaraan berhubungan erat. Kalau nggak ada ekonomi ya nggak ada finance gitu. Kalau nggak ada finance nggak ada ekonomi. Ya kalau gue masih belum ada pacar. Jadi kita hari ini kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Itu uang. Kita mau ngomongin uang itu. Nah, tapi misalnya gini, lu belajar basic finance planning nggak berarti? Finance planning itu contohnya kayak apa nih? Ya kayak personal finance. Belajar dikit-dikit tapi gue nggak terlalu dalemin banget lah. Jadi kayak tapi lu nggak dalemin banget. Nggak terlalu dalemin. Lu nggak ngikutin tuh berarti piramida perencanaan keuangan itu semua tuh. Oh itu ngikutin ya. Oh, tapi ngikutin. Secara teori ngikutin. Tapi kejadian di lapangannya nggak ada yang tahu. Maksudnya teori lu pelajarin. Teorinya eksekusinya nggak tahu. Eksekusinya nggak tahu. Kayak lu belajar kimia nih. Belajar kimia mungkin kalau jadi ahli kimia kan belum tentu. Belum tentu. Gitu. Terus lu tahu teorinya nih, pas lu campur-campurnya belum tentu bisa. Belum tentu ya. Iya. Kayak misalnya dana darurat 30%, gue malah gak ada dana darurat kayak gitu. Terus dana darurat kan harusnya taruh di tempat yang aman, gue taruhnya di kripto. Nah kayak gitu lah. Itu nggak boleh, gila. Gak ikut dong. Kalau darurat lu gak bisa tarik. Tapi withdraw kalau misalkan cuma diadain mah gak masalah sih. Iya gak masalah. Tapi kalau misalkan kalau cuma di wallet ya, tapi kalau misalkan udah ganti berubah bentuk jadi koin kan? Jadi koin ya bisa udah. depresiasi, bisa apresiasi anjir. Depresiasi, guanya juga depresi anjir. Emang depresi bikin depresi ya. Tapi iya lu benernya tuh, depresiasi bikin depresi, apresiasi bikin seneng ya. Iya bikin appreciation ya. Appreciation iya, kan. bener. Iya. ini garing banget sih. Ini podcast apaan sih ya? Lu podcast sama Dennis kok keren ya? Lu podcast sama gue kayak begini lu, receh. Oke, kita masuk ke topik yang lebih dalam ya. Nah, ini kan ngomongin uang ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin uang kan kita ngomongin lembaran kertas sama logam. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin uang sebenarnya fiktif. Bener. Karena sebenarnya uang itu kan cuma simbolisasi. Bener, simbolisasi. Kayak bentuk konkret dari apa yang sudah kita lakukan kan. Maksudnya apa yang sudah kita keluarkan secara tenaga, waktu, kalian ya kan. Semua itu diwujudkan dalam bentuk fisiknya, yaitu uang, bener dong. Karena kan apabila kita punya skill, knowledge sama waktu kita yang udah kita keluarkan, kita tukarkan kepada orang akan menghargainya dengan uang kan. Nah, sekarang gue nanya nih. Tapi kenapa orang rasanya kayak gue nggak mau punya uang banyak? Karena gue takut ini, takut itu. Kenapa orang bisa takut sama uang? Karena kan uang sebenarnya cuma bentuk fisik daripada representasi skill, waktu dan tenaga orang. Benar. Gue coba kasih masukan point of view dari gue sendiri deh ya. Nah jadi gue pun juga sebenarnya nggak terlalu pengen punya banyak uang. Nah gitu. Itu makanya gue nanya ini, salah satunya lu sebenarnya. Ya gue gak enak ngomong lu. Jadi gue mau diserang ini? Enggak, gue cuma nanya aja, maksudnya kenapa? Imagine gini nih, kita pakai perumpamaan aja lah ya. Misalnya gue sering bawa mobil
mobil apa nih yang mendunia? Avanza deh, kita sering bawa mobil Avanza. Hyundai Creta lah. Kok Hyundai kereta anjing. Kan mobil lu Hyundai Creta. Ini bukan promosi ya, Oke, atau oke. kalau pihak Hyundai boleh connect ke sini, kontak aja boleh nih. Space available. Kram, tolong ntar diedit Kram. Nomor lu. Oke, terus lanjut. Misalnya lu bawa Avanza. Bawa Avanza nih ya. Udah enak nih. Udah ini juga gue juga mendapatkan ilham ini dari gue ganti mobil. Ini bukan promosi Hyundai lagi ya. Nah, gue misalnya sering bawa Avanza, udah nyaman, udah enak gitu ya. Nah, terus gue bawa ganti mobil nih, misalnya gue ganti BMW atau gue ganti Mercy gitu ya. Nah, pasti itu ada adjustment yang harus dilakukan. Kayak misalnya dulu gue naik Avanza, oh udah enak nih. Pas gue ganti ke kayak misalnya Mercy gitu ya. Kalau misalnya gue ganti nih kayak ke Mercy gitu ya. Nah, jadi gue harus ada adjustment dulu, kayak misalnya tempat duduknya. Terus kayak misalnya mobil baru nih, aduh gak enak, kayak belum cocok gitu lah. Seperti itu. Terus juga kalau kita bawa, pasti ada rasa takutnya. Pertama ada rasa takutnya, kayak misalnya aduh takut nabrak nih, mobil bagus nih. Adaptasi dulu lah ya. Iya benar, kayak gitu. Nah jadi itu hal juga berlaku sama uang. Banyak uang berarti lebih banyak pusing, lebih takut duitnya entar kemana kayak gitu. Takut salah taruh lah. Takut salah taruh, iya benar. Terus juga ada security. Oke. Misalnya gue udah tenang hidup kayak gini. Terus kalau misalnya gue punya uang lebih, takutnya gue ada ancaman kemalingan lah atau apa gitu. Kayak misalnya contoh, lu di jalanan main HP, misalnya pakai HP BlackBerry lah, dibanding sama iPhone 13, malam-malam lu jalan. BlackBerry gue pegang mah, gue begini-begini juga nggak apa-apa, siapa yang mau ngambil kan? Ini lu lempar juga nggak masalah lah kalau BlackBerry. Iya. Tapi kalau iPhone ya orang pasti ngelirik. Nah, jadi sebenarnya itu ada sisi dari security-nya. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Nah, yang ketiga ya uang itu bisa bukan ngezoom ya. Melipat gandakan suatu personality seseorang gitu loh. Yang dulunya sebenarnya mungkin dia sombong tapi dia nggak punya uang gitu. Nah, ketika dia punya banyak uang, itu mungkin dia lebih sombong. Iya. Itu yang orang-orang takutin. Jadi jati dirinya bisa berubah karena uang. Oh itu ya. Itu money karena, is a magnifier. Ya, money is a magnifier, benar. Kaca pembesar kan. Kaca jadi pembesar. semakin banyak orang yang semakin banyak uang yang dimiliki orang, semakin jelas kita melihat ke dalam dirinya. Nah, iya benar. Ada juga misalnya orang yang udah emang sering donasi gitu ya. Nah, terus punya uang banyak, dia donasi lebih banyak, itu juga ada. Nah, yang di sini adalah orang tuh pada takut punya uang, ya takutnya begitu. Yang dulunya nggak ada uang, biasa-biasa aja. Ntar pas ada uang, takutnya dia terjerumus lebih dalam. Berarti sebenarnya dia bukan takut sama uang dong, dia takut sama dirinya sendiri. Dia takut sama dirinya sendiri, bener. Oh. Nah, juga dia takut sama kapasitas dia. Oke. Apakah kapasitasnya besar untuk nge-handle money, or kapasitasnya ya cetek-cetek aja. Jadi kalau dia megang money banyak habis, megang money lebih banyak lagi habis lagi kayak gitu. Oke. Nah ini kan gue kan juga belajar kan kalau di finance kan, kalau gue QWP yang basic lah ya, CEC lah, belum sampai WPPE lah. Kan gue dibelajarin kan, jadi kayak ada beberapa quotes tentang uang, jadi belajar fundamental uang. Dia bilang katanya gini. Nah ini yang gue dapat juga dari sana kan, dia bilang katanya coachnya waktu itu bilang, mentornya bilang uang itu adalah representasi yang tadi gue bilang kan, dari skill kita, segala macam, dan money is a magnifier. Makanya mereka juga coba mematahkan stigma bahwa kalau orang baik punya uang banyak bisa jadi jahat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan lu pada dasarnya lu kasih uang banyak ke orang baik, makin banyak kebaikan yang dilakukan. Benar. Kalau misalkan emang orang pada dasarnya jahat, lu kasih uang, makin banyak kejahatan yang dilakukan. Tapi kalau misalkan kelihatannya kayak kok dia dulu baik sekarang jahat ya, berarti dia cuma pasang topeng. Emang jati dirinya dia jahat ya kan. Iya. Nah terus ada satu lagi yang dibilang money value attracts money. Jadi kayak nilai seseorang itu dia narik duit. Benar. Jadi mirroring, the bigger the value you have, ya kan, the more money you have juga kan. Ini kalau ini gue setuju banget. Nah yang gue uniknya dari lu kan, maksudnya kan lu kan orang bukan orang yang kayak low quality ya. Maksudnya sejauh gue kenal sama lu kan orang yang sangat mau berkembang. Self development lu ini either dari khususnya knowledge, terus skill, money management lu juga oke, lu juga bisa generate money dengan oke. Maksudnya lu bisa berkembang dengan cepat gitu loh. Kapasitas lu berkembang dengan cepat. Tapi yang gue unik waktu itu bilang lu gak mau terlalu kaya. Maksudnya, tapi gue nanya dulu deh, maksudnya takaran kaya lu tuh seberapa sih? Maksudnya terlalu berapa angka uang yang menurut lu kayak this is too much?
Kalau dari gue sendiri sih mungkin di atas gini kita sebut angka gitu berarti Ya, ya. sebut angka. Di atas 5T lah itu udah banyak banget. Tuh, itu mah bukan terlalu kaya. Di definisi gue 1T itu udah kaya raya, Yan. Enggak 5T lah. itu bukannya terlalu kaya, itu emang udah Enggak, terlalu enggak. kaya. Enggak, sebenarnya ya pokoknya di atas M-an lah. Berarti di atas 1T itu udah termasuk cukup banyak uang. Tapi kalau 1T lu masih oke megang uang 1T. Itu masih oke Itu sebenarnya. wajar, Yan. 1T Ya, aja itu udah konglomerat jatuhnya. tapi kan banyak orang yang udah punya 1T dia once Masih mau lagi. more. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin logically speaking aja ya, kalau misalnya lu udah punya duit 200 M deh. Gua lupa gue pernah nonton di YouTube mana nih. Lu ada di satu batas ini, kalau misalnya udah lewat batas ini, quality of life lu itu nggak bakal bertambah walaupun duit lu makin banyak. Kayak misalnya gue lupa di atas berapa M gitu ya. Quality of life lu itu nggak bakal bertambah lagi karena sudah paling top gitu. Oke, karena lu udah basically bisa membeli segala Bisa sesuatu yang beli segala sesuatunya ya. Jadi Iya. excess money-nya itu ya your own greed gitu loh maksud gue. Nah, misalnya nih, kalau gua punya target nih. Ya kan namanya target ya. Mau di-achieve dong. Gua mau punya target uang pokoknya gua harus pegang minimal 1T. Minimal 1T nih dalam Amin. hidup gua. Pokoknya gua kejar, amin ya. Gua kejar sampai mati ya. Either nanti kecapai duluan gua mati atau duluan gua nyampe. Ya itu belakangan. Intinya adalah enough for gua itu 1T. Gitu ya. Oke, ini gue ganti lagi pertanyaannya. Ah. Gimana kalau misalnya duit yang lu pegang jadi nggak ada value-nya? Maksudnya Lu nggak ada udah value? ngejar duit 1T nih. Heeh. Tapi ntar in the end itu nggak ada value-nya. Kayak lu nge-sacrifice your happiness atau lu nge-sacrifice your family, your mental health gitu. Nah, itu benar sih. Ya, itu benar sih. Tapi karena kan untuk mendapatkan uang kan kita tetap harus bekerja dong. Iya benar. Mau itu kita pasif atau aktif pun juga tetap kerja kan. Karena kan Hmm. ya bedanya adalah uang kita yang bekerja atau kita yang bekerja. Sedangkan kalau uang kita yang bekerja pasti ada sebagian uang yang kita suruh kerja dalam tanda kutip yang kita harusnya bisa nikmatin, kita nggak nikmatin kan. Benar. Kalau misalkan active income ya kita harus Harus kuras. harus work to get that gitu loh. Iya, dan ngorban pastinya waktu dong. Ngorbanin waktu, terus mental health. Kan makanya banyak Ya, orang-orang healing tai anjing. Iya sih. Nggak, tapi pas lu ngomong gitu gue langsung mikir sih, iya juga ya, kok gue nggak pernah mikir itu ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kan tadi kan lu bilang ada satu titik di mana kita uangnya bertambah tapi quality of life-nya nggak bertambah nih. Yeah. Nah, cuman kan maksudnya kita kalau ngomongin quality of life oke lah ya. Cuman kalau kita ngomongin tujuan hidup, berarti kan bisa dibilang quality of life orang itu relatif. Bener. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi maksudnya taraf cukup orang kan beda-beda kan. Ya kayak misalnya contoh gini, misalnya kayak gue nih, gue punya tujuan hidup. Setiap orang punya tujuan hidup kan. Tapi kan kalau ya decent life kayak tadi kita bilang, kalau itu kewajiban kan, itu bukan tujuan hidup. Kayak semua orang kan memang udah Emang kewajibannya harus mereka punya gitu decent kan. life, iya, Iya, bener. decent life kan, kayak udah punya waktu buat keluarga, punya aset juga yang bisa diwariskan. Maksudnya kayak punya segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka deh gitu. Nah, cuman gue ada satu tujuan hidup juga, di mana gue mau contribute ke masyarakat gitu, creating a legacy. Jadi kayak gue mau punya banyak uang supaya gue bisa bangun panti asuhan, bisa punya yayasan deh, foundation pokoknya, buat bikin panti asuhan, panti jompo, mungkin donate ke cancer, donate to the nature dan segala macam. Karena menurut gue hidup kan cuma sekali ya, kayak cuma dikasih satu nyawa, sekali hidup sekali mati. Ya, kalau bisa nyampe ke titik itu sampai mati diingat orang sebagai seseorang yang berguna gitu ya bagi masyarakat, ya kan, kayak doa ibu kita kan, gedenya harus berguna ya nak, jadi masyarakat apa bagi masyarakat. Nah maksudnya kayak gitu. Nah berarti gue kalau nyampe ke 1T itu nggak masalah dong. Nggak masalah selama target lu lu ada target dan target lu itu bener, maksudnya ada hubungan dengan makhluk hidup lain, dengan manusia lain gitu, dengan alam ya, untuk apalagi untuk berkontribusi ya, itu berarti itu bagus banget ya, karena nggak semua orang itu punya pikiran untuk menolong orang lain gitu. Iya. Nah jadi emang kalau misalnya target lu itu oke, menurut gue itu oke. Berarti gini ya, kalau misalkan gue belum nyampe ke target itu, quality of life gue belum nyampe ke maksimal dong. Jadi lu ngeset quality of life lu itu tergantung dari lu mendapatkan uang. Nah ya itu kalau itu nggak masalah, karena kan quality of life orang beda-beda. Kalau gue sendiri quality of life gue itu ya gue nggak usah kerja, terus gue bisa nyantai di rumah bareng keluarga gitu ya, terus juga gue nggak kekurangan. Nah itu kan sebenarnya decent life lah ya. Kayak hidup pas-pasan lah ya. Iya jadi pas mau ini ada, pas mau itu. Iya pas mau ini ada, pas mau itu ada, pas gue mau beli mobil BMW ada, pas mau beli apartemen ada, nggak gitu anjing. Pas-pasan kan hidupnya. Pas mau apa ada.
Heeh. Nah ya jadi gitu. Jadi kayak gue sendiri nih, gue nargetin juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah. Kalau misalnya 1T ada ya itu berarti oke. Hmm, Maksudnya ada nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting itu jangan sampai ngubah pola pikir lu, terus ngubah cara hidup lu kayak gitu. oke. Nah, ini kita mau ngomongin law of diminishing return nih. Kan kalau di ekonomi ada teori namanya law of diminishing return. Di mana kalau misalkan contoh misalnya kita beli coklat nih. Heeh, makan tiap hari gitu. Iya, ya sekali kan kita makan enak. Terus kan besok kita makan lagi enak lagi. Mungkin yang ketiga kali ya masih enak sih. Keempat, kelima, seminggu, sampai sebulan kita begitu makin lama kita bosan sama coklat. Kita enak malah. Jadi kita nggak mau coklat lagi. Jadi ada satu titik di mana kita akan bosan Bener. mengkonsumsi atau menerima satu hal tertentu. Berlaku nggak ya di uang menurut lo? Kalau di uang menurut gua nggak berlaku sih. Kenapa gitu? Kenapa? Karena uang itu nggak kita konsumsi. Maksudnya secara langsung gitu ya. Hmm. Sedangkan kita bisa beli untuk yang lain. Kayak misalnya gaji gue 10 juta. Oke. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta terus. Nah, itu lu tiap bulan nggak bakal bosen. Karena lu harus ada sesuatu yang harus ada kebutuhan yang lu penuhi. Oh, maksud lu karena uang ini bukan produk, dia itu transit doang. Iya, transit Transit doang. produk. Jadi, tapi kan gini. Menurut gua uang itu produk. Karena kan begitu lu punya uang, produknya adalah you have the ability to get something, buy iya. something, ya kan? Iya, ini kayak tadi gue nih kan 10 juta nih. Beda sama kalau misalnya lu udah punya banyak uang, semua kebutuhan lu udah tercukupi. Nah, itu. Nah, itu ada diminishing return, bener. Oh, Jadi tergantung kita ada lihat ya? dari dua point of view nih. Ada orang yang live paycheck by paycheck ya istilahnya ya. Jadi Iya. setiap bulan itu uangnya habis, terus bulan depan uangnya habis untuk biaya hidup. Nah, itu Oke. nggak mungkin bosen. Imagine misalnya kayak gini deh. Gue misalnya let's say gue multibilioner, gue punya anak gue jajelin barang-barang mahal terus, bosen gak dia? Bosen. Gue kasih duit terus apa? Bosen. Dia bakal feel apa tentang hidupnya, dia bakal feel empty. Kenapa? Karena semua yang orang lain kejar itu dia dapatkan dengan free. Gratis. Jadi hidupnya nggak ada sifat berjuangnya gitu. Oke. Jadi kan makanya mungkin ada beberapa orang kaya ya kayak misalnya Jackie Chan gitu ya. Itu anaknya nggak dikasih duit sama sekali. Iya, dia donate ya. Iya, jadi dia juga bilang kalau misalnya value lu tinggi ya lu dapet duit. Istilahnya kayak gitu. Jadi dia nggak mau langsung jijelin duit ke anaknya. Nah, gue setuju tuh sama dia. Karena kan hukum finance kayak gitu. Iya, Value attracts money. Kalau misalkan memang lu pantas, kapasitas lu dan wadah lu cukup untuk mewadahin uang gue yang sebanyak ini, berarti you can make segitu sendiri gitu kan. Bener. Karena kan kapasitasnya kan ngikutin kan, dia attracts money sama. Tapi kalau wadahnya kurang besar, he'll just be wasting my money, dia bilang gitu kan. Money, iya bener. Ya gue juga pengen kayak gitu sih, cuman kayak masih kontroversi lah. Karena kan sebagai seorang, nah itu kan kalau kita ngomongin secara teori. Cuman kalau udah punya anak katanya ya kan gue belum punya anak, katanya kan akan berbeda feelnya. Cia kapan Cia? Nikah dulu gila, punya anak dulu baru nikah pusing gila. Hidup sendiri ya banyak utang ya kan, utang mobil belum selesai, utang rumah belum selesai, KPR ya kan, cuma punya anak. Nah kayak maksudnya kayak cuman kan pada saat kita punya anak katanya ada hubungan yang khusus yang kita rasa kayak worry pada saat kita pergi, kita belum tahu kan ini anak mau ini atau enggak. Nah ya, tapi bumerangnya yang si Jackie Chan menurut gua adalah misalkan dia bisa ngomong gitu karena anaknya sudah dewasa. Iya dong. Tapi kalau anaknya masih kecil, mana bisa dia ngomong gitu? Udah bikin surat wasiat semua harta dan asetnya dikasih ke charity. Begitu misalkan amit-amit meninggalnya sebelum anaknya besar, istrinya adalah ibu rumah tangga, gimana? Iya benar. Kita kesampingkan asuransi ya, karena kan si Jackie Chan kan nggak ada insurance, nggak ada insurance company yang mau cover dia anjir. Kebanyakan ngeklaim soalnya patah tulang terus. Iya dia kan dia nggak bisa diterima di insurance company manapun. Iya benar. Soalnya resikonya kegedean. Filmnya loncat-loncat sana sini ya. Iya. Nah itu kan kesampingan itu kan. Nah kalau misalkan kita kayak mengikuti Jackie Chan nih, kita kesampingan juga asuransi. Menurut lu itu bijak gak? Menurut gue itu bijak apa enggak? Gak bisa gue jawab sih sebenarnya, gue juga karena gue belum punya anak ya. Iya. Nah, tapi gue bisa jawab dari dua sisi gini. Jadi mungkin pas mereka masih belum tahu jati diri mereka, itu kita harus support. Oke. Nah, cuma setelah besar, barulah kita lepas mereka kayak gitu. Jadi kita bisa ngedetermine whether I should give him my money atau gue nggak give sama sekali kayak gitu. Oke. Mungkin dia ngomong gitu karena ngeliat juga anaknya udah independen kali. Udah independen ya. Kalau misalkan anaknya ya masih kecil ya nggak mungkin lah dia ngomong kayak gitu. Iya, gitu, pasti ada sebagian yang dia at least enough buat sampai dia lulus kuliah lah. Iya, ya kan sampai dia mature. Iya sih.
Oke, berarti gitulah. Nanti gue lihat deh, gue ikutin jejaknya. Cuman gue beliin anak gue asuransi. Ya asuransi yang cukup buat sampai dia independen aja gitu. Oke, terus kalau misalkan kita ngomongin, nah kita masih ngomongin, pokoknya kita hari ini ngomongin uang terus deh. Iya. Nah ini kan soalnya banyak banget yang mau gue tanya dari lu insight ya. Karena kan lu juga, ya lu kan kerjanya ketemu uang tiap hari kan. Bener. Ya kan lu nginvest juga, lu apa juga, lu nganalisa ini, lu ketemunya angka gitu kan. Iya. Nah kita kalau ngomongin uang nih, lucunya gini ya. Misalnya kita kerja nih, dapat uang ya kan. Mm-mm. Berarti kan kita bisa pakai uang itu untuk membeli sesuatu. Tapi ada orang yang dia tidak menggunakan uangnya. Jadi dia ngumpulin uang, tapi hidupnya sederhana. Uangnya ditabung terus, nggak Mm. dipakai-pakai. Kenapa ya? Begitu ya. Kalau Nah ini biasanya orang-orang keturunan Tionghoa nih, orang-orang Cokin kan, Cina iya, gitu ya. orang-orang Ngomong-ngomong ke Cokin-Cokin gitu kan, mereka nimbun uang, nimbun emas, nggak dipakai. Hidupnya sederhana. Kalau ke mall ya pakai kaos kutang sama celana pendek. Pasti lu Iya, pernah lihat orang kayak gitu dong, ada bener, dong. bener. Ada, Kenapa ada. ya begitu ya mereka ya? Oke, mungkin ini gue dari sisi POV gue ya. Nah, jadi mungkin kayak ini dari sejarah keluarga gue juga adalah. Kayak misalnya emak gue dulu hidup susah gitu ya. Jadi mereka dari kecil tuh dibiasakan untuk menabung. Kayak gitu. Jadi ya ke bawah sampai gede. Terus diajarkan ke anak-anaknya lagi untuk menabung kayak gitu. Karena di China dulu juga ada masa-masa susah. Gue lupa istilahnya zaman apa ya? Zaman yang Dinasti Han. lupa gue apa yang itu loh yang ada orang ngebantai Cina. Apa ya namanya ya? Hah? Lao Cetung. Bukan ya? Mong Lao Cetung. Cetung. Lao Mong Cetung kali. mau Mao Cetong. Zedong, Ya iya. mau Cetong. Nah, itu kan rakyatnya melarat banget tuh. Makanya kalau misalnya ada ekses kelebihan bahan makanan gitu, mereka simpen. Nah, secara biologinya itu turun temurun secara gen gitu. Jadi Oh, itu makanya lebih kepada culture kali ya. ada culture-nya, iya, makanya mereka ya save money kayak gitu. Tapi kan sayang ya. Ya tapi memang kalau orang-orang Tionghoa ya kan biasa yang, tapi ini yang kolot ya, maksudnya yang jadul-jadul, yang sekarang mah udah berkembang kan, udah ada akses ke informasi dan segala macam, anak-anak mudanya. Cuma kalau orang tua kan mungkin mereka budayanya kayak gitu kan. Tapi mereka padahal nggak sadar sebenarnya nimbun uang itu. Rugi. Iya kan? Karena kan duitnya kan depresiasi dong, belum kena inflasi segala macem. Ini ngesusunin nenek moyang sendiri anjir. Iya, sebenarnya kita jahat sih ya. Nggak boleh nih ngomongin nenek moyang kita. Cuman ya kelihatannya kayak gitu sih. Karena gini ya, ini ngomongin bapak gue juga sendiri sih. Bapak gue juga baru-baru ini melek investasi. Itu pun investasinya masih sangat konservatif. Dia deposito dulu bahkan nggak punya. Jadi dia benar-benar cuma nimbun uang. Dan mungkin itu juga yang membuat kayak, nah ini dia nih. Kadang orang itu bukannya mereka nggak mau draw the line, tapi mereka nggak nyampe-nyampe ke line-nya. Line-nya makin jauh. Inflasi kan menjauhkan line kita sebenarnya. Iya benar. Kalau kita nggak invest kan, jadi kan kayak dia nggak, sampai sekarang pun mungkin juga budaya ya, dia kan terbiasa kerja. Mungkin kalau dia stop kerja, dia dari dulu nggak dikasih main ya kan, jadi nggak ada hiburan, dia nggak bisa main game, dia mungkin bingung juga kalau stop kerja ngapain kan. Makanya sampai sekarang dia yang bisa pensiun pun dia nggak mau pensiun. Terus dia sekarang cuman kerjanya nimbun emas sama nimbun deposito. Itu nimbun emas sama deposito. Ya ada lah dikit-dikit taruh di saham juga kan, cuman kan ya tau lah ya BBCA doang. Ini nggak pompas ya, tapi dia, ya kan dia nggak mau pusing, dia taunya yang topnya BBCA udah pasti naik, dia taruh di sana. Nah terus kalau misalkan orang-orang tua kayak gini, kan gue coba edukasi, dia mau ngerti. Lu pernah nggak nyoba edukasi bokap lu kayak gitu? Sama Kalau nyokap lu, atau bokap lu memang ternyata sudah jauh lebih teredukasi dari lu? kayaknya bokap gue sudah jauh lebih teredukasi sih. Iya, bokap lu orang Bang ya? Oh, bokap gue orang Bang, jadi ya mau nggak mau dia pasti ada kecipratan lah investasi kayak gitu. Oh dia jadi paham. Tapi bokap lu Paham. emang di bagian situ enggak? Bokap gue nggak di bagian situ, dia di bagian yang lain lah. Tapi dia Bukan ngerti ke lah ya. investasi, dia ngerti investasi tapi. Dia ngajarin lu berarti? Dia ngajarin gue dikit-dikit. Dari Mana? Dari maksudnya dari sejak kapan? Oh, dari gue kecil, dari gue SMP udah diajarin jangan. Investasi? Enggak, pertamanya dia itu ngomong ya seputar investasi lah, jangan terlalu boros, terus jangan terlalu simpen duit banyak. Jadi harus ditaruh di RDN kayak gitu. Makanya dari dulu gue udah taruh duit kecil-kecilan kayak gitu. Dari SMP? Atau SMA? Sebenarnya dari SMP 3 ke SMA 1 sih. Loh, tapi kan belum bisa bikin RDN ya? Nah, itu gue pakai punya bokap gue. Oh, QQ ya rekeningnya. Maksudnya kayak bokap lu Bukan, ngapain? jadi gue masukin ke RDN bokap gue. Ntar bokap gue beliin sahamnya kayak gitu. Oh, lu titip duit. Titip duit tapi yang aman. Oh, ya sama bokap sendiri ya udah. Sama bokap sendiri lah ya. Iya, sama bokap sendiri. Nah, Cuman
ini gak sih ditiup gak sama bokap lu? Kan kayak misalnya kita Kyong Hee nih angpau nih ya kan Imlek kan. Sini titip duitnya titip mama biar gak hilang. Balik-balik kan sisa 20% tuh. Depresiasi 80%. Iya kan lebih biasa tinggi gitu dari kan. inflasi anjir. Makanya kalau di bokap lu tapi dia fair gitu. Dia balikin Fair, seadanya bokap gitu. gue fair. Dia jujur juga dikasih dia laporannya gitu. Nih cuannya segini. Enggak sih, laporan gak dikasih. Apa dividennya diambil ya? Nah Nggak tahu makanya juga kan gue. gue udah bilang kan. Iya kan. Tapi makanya lu dari SM. Makanya portofolio lu sekarang berarti udah gede dong. Gue dari SMA ya nyicil DCA dari SMA. Begitu lu udah punya KTP lu bisa bikin RTN, lu withdraw semua, lu pindahin dong. Bikin Iya akun benar, sendiri. benar kayak gitu. Berarti sekarang udah gede banget dong portal lu. Ya. Bisa kalian LKH dong lu. lumayan. Bisa kalian Pak LKH dong ntar. Kalau gue ngalahin nggak bisa lah, nggak belum tentu, belum tahu. Ya kan Porto gue masih belum berapa tuh? 5 triliun itu berapa digit sih? 12 ya? 12. Iya, belum 12 digit anjir. Tapi 11 ntar- lah, 11 digit kayaknya sekarang. Ya kan jangan bandingin sekarang sama yang Pak LKH sekarang. Lihatnya ntar pas usia 60-an juga dong. Ya, amin Ya lah. kan time is investor's best friend ya. Yes. Gitu kan. Tapi kalau trader ya nggak bisa sih. Bisa jadi lu investor nih. Pure. Investor. Nah ini ada gue mau unik nih, ini fun facts ya sedikit ya. Setiap kali ini gue ada satu facts yang gue share gitu dan gue tanyakan kepada narasumbernya di podcast. Fun factsnya adalah lu adalah seorang investor. Lu udah di pasar modal udah lama dari SMP berarti ya bahkan ya. SMA 1 lah. SMA 1 baru belum ngerti, SMP lu cuman kayak ya lu nggak tahu apa-apa, lu cuma taruh duit, yang tahu lu nabung gitu kan. Iya, gue nabung lah istilahnya. Oke, dari SMA nih lu tahu nih. Tapi dari SMA sampai sekarang lu bener-bener nggak sedikit pun tahu tentang teknikal. Enggak. Iya kan? Lu bener-bener nggak sedikit pun tahu tentang teknikal. Nah ini kenapa Yan? Kenapa? Gue buta banget sama technical guys. Nah, kenapa tuh? Karena sebenarnya gimana ya? Karena kan dari dulu gue bukan di doktrin sih, diajarinya fundamental, terus kayak Benjamin Graham, terus gue diajarin sama Buku-bukunya lah ya. buku-bukunya, Value terus sama investing dan si lain-lain. Warren Buffett gitu ya. Oke. Nah dari dulu gue tuh udah ngerti nih si Warren Buffett tuh sebenarnya nggak suka sama teknikal juga, jadi dia juga nggak ngerti teknikal tuh kayaknya si Warren Buffett. Oke. Kan dia bilang teknikal, ini misalnya grafiknya lagi turun, aduh gue nggak bisa jelasin. Pokoknya kalau turun nih, Chartnya turun ya. chartnya turun. Kalau kita balik, kalau kita putar nih chartnya, itu nggak nge-proof yang sama. Misalnya kayak istilahnya apa ya? Kalau misalnya bullish penan gitu lah ya. Ya. Bullish penan tuh kayak gimana sih? Bullish penan ya dia naik nih. Terus di ujungnya itu kayak ada ini segitiga gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak flag. Tapi bukan flag yang bendera negara, kayak flag ini tau gak lu yang segitiga. Iya tahu. Bentuknya yang kayak apa? Semafor. Semafor. Semafor ya, semafor gitu. Semafor kayaknya kotak deh. Iya iya. Pokoknya gini deh bentukannya nih. Nih gua kasih lihat tuh. Iya tahu. Ya kan yang ujungnya lancip gitu yang segitiga. Kayak paru bebek. Illuminati guys. Bukan. Gini segitiganya. Oke. Nah ya jadi ya itu kalau dibalik chartnya katanya kalau kita ngelihat dengan yang sama lagi itu nggak nge-proof. Misalnya nih ada bullish penan nih di chart biasa. Kita balik nih. Bullish penan tuh bisa ke atas apa ke bawah setelahnya? Dia naik begini kan, ngebentuk Itu gini, konsolidasi turun, terus breakout. Ngeprediksi breakout ke atas berarti ya? Iya. Nah, kalau misalnya chartnya dibalik terus kita ngeliat ada pattern bullish penan lagi, itu nggak breakout ke atas, itu Loh. kata Warren Buffett. Tapi kalau dibalik kan ada yang bearish penan. Kan bearish penan, tapi kita cari lagi nih. Misalnya chartnya chart biasa lah ya, terus kita balik nih. Bukan bearish penannya, kita cari lagi. Sorry, bullish penan gini deh. Kalau yang turun gini bullish falling wedge. Ya pokoknya mirip lah ya. Pokoknya gini. Nah, kalau kita balik kan ada bearish penan. Ada beberapa pattern yang bearish penan. Kalau kita balik, terus kita cari pattern yang bullish penan, kita cari pattern yang bullish penan, itu nggak breakout ke atas. Itu kata si Warren Buffett. Oh. Tapi gue pernah cobain. Kalau gue balik, ada ketemu bearish penan. Iya, tapi jadi kan lagi ngomongin bullish penan ya. Kalau misalnya kita puter, nah kita bukan ngeliatin bullish penan yang sama ya, jadi bearish penan gitu maksudnya. Kita cari di tempat yang lain. Time frame beda. Time frame beda, terus kita ngeliat pattern yang bullish penannya. Kita putar, kita lihat bullish penan yang lain. Nah itu biasanya nggak breakout ke atas gitu. Oh, maksudnya kalau di balik nggak valid gitu ya? Nggak valid, iya bener. Jadi kalau kita balik terus kita cari lagi, kita mau nge-proof apakah ini bullish penan bakal breakout lagi, itu nggak ke-proof gitu. Tapi kan technical ada ini juga, Yan, ada margin of error. Semua metodologi analisa kan ada margin of error dong. Kan fundamental juga pasti ada dong. Pasti ada. Nah, jadi kan misalnya udah dibikin bullish penan pun, dia belum tentu bullish penan. Karena, nah tapi ya lucu juga sih. Sebenarnya technical ini kan validnya adalah si chart ini yang satu-satunya menurut gue valid ya. Walaupun gue sebenarnya bukan spesialis technical. Cuman dari segala kelas yang pernah gue ikutin dan dari segala mentor yang pernah gue belajar, gue
dari segala pembelajaran gue dari berbagai mentor, mereka bilang kayak gini, satu-satunya analisa teknikal elemennya yang paling valid adalah cuman tren. Uptrend ya udah pasti naik, ya kan? Ada reversal, downtrend sudah pasti turun, ngikutin tren doang, ya kan? Tren jangan Benar. dilawan, ibaratnya arus gitu kan nggak bisa lawan. Tapi kalau kita ngomongin pattern, indikator, volume kan indikator, pattern, indikator, pokoknya tools gitu, mereka ada margin of error, jadi nggak selalu valid. Nah mungkin pada saat dibalik itu, ya sama itu margin of error, karena kalau misalkan ada satu saham bikin bullish pennant, dia belum tentu breakout juga, bisa jadi breakdown. Iya, Dan benar sih. mungkin kesalahannya tuh bukan dari patternnya kali ya, mungkin dari kayak orangnya salah lihat Mungkin bisa. analisnya gitu loh. Ya sama aja Tapi kayak kan misalkan, analisnya Warren Buffett. nah dia kan dia aja nggak ngerti teknikal. Iya kan, Iya, bener sih. tapi lucunya gitu kan, dia aja nggak ngerti teknikal, bagaimana dia bisa membuktikan teknikal salah kalau dia nggak ngerti teknikal. Sama kayak teori bumi bulat sama bumi datar anjir. Masalahnya ya kalau misalkan teori itu mau dibantah oleh orang yang ngerti dong, harusnya dong. Misalnya contoh misalnya, gue bisa bilang lu orangnya penipu, si Rian ini penipu nih karena gue pernah ditipu sama lu, minimal kayak gue mempelajari, gue mengalami kan ditipu sama lu. Tapi kalau misalkan gue nggak pernah ditipu sama lu, gimana gue bisa bilang lu penipu? Dikasih tahu orang lain. Nah, orang lain kan bisa kasih false information. Benar. Tapi gitu kan. Tapi gue bukan pro teknikal sama fundamental ya. Ngomongin Warren Buffett lagi udah kayak gue lebih kaya dari dia anjing. Enggak, tapi maksudnya ya. Tapi logisnya Berkshire gitu Hathaway sih. lagi turun sih harga sahamnya sih. Tuh kan. Dia sih. Kenapa lagi Yan, bahaya anjir Yan. Jangan ngomongin Warren Buffett. Tapi dia nggak ngerti Indonesia, nggak apa-apa lah ya. Dia lagi minum Coca-Cola aja. Tapi maksudnya di fundamental ada kayak margin of error juga gak? Pasti ada. Pasti ada dong. Kayak misalnya salah ngitung gitu. Tapi aneh ya, maksudnya lu baca bukunya dia ngomong kayak gitu atau gimana? Dia ngomong kayak gitu Di bukunya? di bukunya. Atau di interview? Iya, kayaknya kemarin gue baru interview sama Warren Buffett anjing. Gak maksudnya nonton interview dia anjir, bukan interview dia. Oh dia bukan ngomong gitu ya. Jadi kayak ya tapi emang ini sih kepercayaan orang ya, kayak sekedar ilmu ilmiah aja, kayak penelitian kan, bikin metodenya kuantitatif atau kualitatif juga itu banyak debat kan. Ada orang yang pro kuanti, ada yang pro kuali, yang bilang kenapa nggak kuanti, kenapa nggak kuali. Tapi intinya ya pasar modal adalah cuan ya kan. Sebenarnya mau analisa kayak gimana pun, lu mau analisa mobil terbang, lu mau analisa pakai apa, selama cuan ya nggak masalah. Iya benar. Ya, tapi sebenarnya bukan cuma pasar modal, sebenarnya dalam hidup kita juga yang penting cuan. Yang Asal penting halal cuan. ya. Iya benar ya. Asal halal asal ya. halal. Jangan merugikan orang lain ya. Tapi kan kalau forex merugikan orang lain. Tapi enggak dong, forex ini kompetisi. Lu tau gak sih dulu? Ini lucu anjir. Kan kalau dibilang kan, ya kan memang kalau future kan zero sum game ya. Maksudnya kayak bener-bener kayak kalau saham kita beli, ya kan kita beli barang ada produknya. Kalau futures ini kan zero sum game, jadi kayak untungku buntungmu. Ya benar, buntungmu untungku dan untungku buntungmu gitu kan, bener-bener kayak mati-matian. Tapi menurut gue itu beda sama judi karena ada spekulasi, ada analisa. Iya benar. Ya kan, maksud gue Jadi judi versi 2 gitu ya. kompetisi menurut gue, bukan jadi versi 2 anjir. Kompetisi dong, kayak ini kan adu-adu dong, kayak sama aja kayak misalnya gue bikin konsep bisnis, yang lain bikin konsep bisnis, lagi rebutan satu investor, dia cuma mau terima satu, ya mereka pitching-pitchingan. Kalau di future kan sama, gue punya skill analisa, lu juga punya skill analisa, kita adu aja analisa siapa yang lebih valid gitu dong, berarti dong. Kalau judi kan benar-benar pure on luck kan, benar-benar cuma cacing naga kan, itu pun sebenarnya judi juga masih kompetisi menurut gue. Orang ada ini rumus opportunity di matematika, lu kan belajar anak IPA. Iya nggak salah sih, bener ada iya rumus-rumusnya. Kan? Mereka kan ya kecuali orang pakai feeling, terserah dia juga itu feeling kan, depending di saham juga ada feeling kok. Nah, feelingmologi. Kayak kemarin gue feeling beli Excel. Oh, jadinya apa? Jadinya minus anjing. Ya gitu loh maksud gue. Iya kan? Ya tapi ya udahlah, persepsi orang juga beda-beda. Enggak lah, ini disclaimer, ini gue bukan feeling ya. Ya tapi kita juga nggak judi ya teman-teman. Kita cuma ngomong doang. Memang ya teorinya gitu, cuma kita nggak praktekin sih. Oke. Ini jadi lucu ya. Jadi money flow. Jadi kayak, nah ini gue juga ada satu teori yang mau gue tanya sama lu nih. Banyak teori, tapi yang kayak gue mau nanyain point of view lu lah. Teori 20-80, hukum Pareto 1/5. Jadi kayak setiap 5 orang cuma ada satu yang akan distinktif. Maksudnya kayak contoh misalnya gini, kan dari dunia ini kita lihat analisa cuman 20% populasi dunia yang menikmati 80% kekayaan dunia. Sisa 80%-nya berebut di 20% kekayaan dunia. Berarti kan ngomong kasarnya konklusinya banyak kan orang kaya daripada orang miskin. Misalnya, katakan kita
dunia ini menyepakati yang namanya sistem komunisme Oke. dan sosialisme. Jadi semua kekayaan dunia disita oleh semua negara. Maksudnya kayak sama PBB lah gitu ya, UN ya, misalnya penguasa dunia disita, lalu di semua kekayaan itu dikumpulin, dibagi rata ke setiap orang. Oke. Nah, tapi habis itu mereka boleh berkarya, boleh bekerja, nggak perlu kekayaannya sama, nggak perlu income-nya sama. Tapi intinya adalah satu kebijakan itu dibikin tuh. Jadi semua orang sekarang kita punya uang yang sama jumlahnya, misalnya $10.000, semua orang punya $10.000 di dunia ini. Oke. Nah, 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, menurut lu uangnya akan terjadi apa kepada uangnya? 2080 lagi. Kenapa gitu? Karena ya yang tadi kita bahas, Value attracts money. value attracts money. Oke. Jadi hanya beberapa orang yang bervalue yang memegang uang. Ya mau dimanapun itu pasti itu yang terjadi kayak gitu loh. Kayak misalnya $10.000, mungkin ada orang yang investasi, mungkin ada yang orang beli iPhone, mungkin ada yang beli ya apapun itulah. Nah, dari yang investasi itu 10.000-nya nggak berkurang. Dari yang handphone, beli handphone aja itu $10.000 Udah berkurang banyak. udah berkurang terus HP-nya depresiasi. Ya dari mungkin dari 1 bulan pertamanya udah ada kecomblangan. Udah ada apa gap, udah ada Iya, apa? udah ada Kesenjangan, Iya, kesenjangan. Iya. Oh, udah kelihatan dari sebulannya. Tapi ini disclaimer ya, maksudnya kalau orang beli iPhone buat content creating ya beda lagi. Iya, beda, Oh, beda. parah lu ngomongin Dennis tuh, kemarin baru beli iPhone 13 dia. Wah, Dan. Maksudnya kalau dia cuma beli Ini iPhone bukan buat julid, gaya-gayaan ya. Buat Iya. gaya-gayaan ya. Oke deh. Oke, Nah, yang buat gaya-gayaan contoh misalnya apa yang buat gaya-gayaan ya? saya beli baju Supreme. Baju Supreme kalau misalnya buat content creator juga Iya, iya. Tergantung bagaimana ya mereka semuanya utilize-nya buat ya. content creator anjing. Maksudnya tergantung bagaimana mereka utilize-nya kan. Bener. Oke deh. Jadi akan balik ke 20%-nya lagi. Nah, Bakal balik lagi. Cepat atau lambat pasti balik lagi. oke, ini ada lucu nih, PSBB. Kemarin PSBB, usaha banyak yang bangkrut, karyawan banyak yang PHK. Usaha yang tadinya besar banget bangkrut, ada juga loh beberapa yang bunuh diri. Mm-mm. Kenapa mereka bunuh diri? Padahal mereka tahu dong, kalau lu udah pernah bikin usaha itu dari nol sampai sebesar itu, sekarang disita dalam waktu 1 hari, besokannya lu bisa mulai dari nol lagi dan mencetak kekayaan itu juga. Kenapa dia bunuh diri? Sebenarnya ya tadi yang kita bilang kan kita sacrifice waktu dan lain-lain untuk money. Tiba-tiba money yang lu sacrifice, maksudnya time terus semua yang lu sacrifice, mental health yang lu sacrifice Buat hilang money itu. buat money itu ya hilang dalam 1 hari. Mungkin mereka terlalu tertekan jadi ya take the way out gitu loh. Oh, berarti ini ngomongin mental lah ya. Mental, iya. Mungkin kapasitas mereka secara skill, knowledge cukup, tapi secara mental state kurang. Iya, karena ya itu mereka kan pasti sacrifice something to get money. Oke. Jadi dalam misalnya kita sacrifice 30 tahun untuk nyampe di titik itu, benar kita bisa ulang lagi, tapi kita perlu 30 tahun lagi gitu loh. Iya, dan mereka nggak siap untuk melakukan hal itu. Iya, lagi. benar. Mereka mungkin udah capek gitu ya, udah sacrifice too much, jadi ya mereka jadi take the way out gitu. Tapi bisa nggak dibilang misalnya gue buka usaha nih, kayak ya gue pakai gue aja deh ya biar nggak ngomongin orang ya. Misalnya kayak gue nih, gue jadi salah satu pengusaha di tempat apa? Misalnya jadi salah satu pengusaha yang ikut bangkrut lah pada saat itu. Misalnya kekayaannya udah 1 M nih, aset valuasi perusahaan gue udah 1 triliun deh. 1 M kecil banget, 1 triliun gitu kan, tiba-tiba bangkrut gitu. Bisa nggak dibilang bahwa sebenarnya berarti gue belum punya kapasitas untuk punya 1 T karena bangkrut? Oke, jadi menurut gue sebenarnya ini di sini ada 2 point of view, Sat. Hmm. Yang pertama, lu punya kapasitasnya karena Oke. force major. Contohnya apa? Contohnya ya kalau misalnya lu punya perusahaan pesawat terbang gitu, mau nggak mau pasti ada PSBB ya, mau nggak mau ya nggak ada yang datang gitu, maksudnya nggak ada yang pakai pesawatnya. Jadi itu yang point of view pertama, lu tetap punya kapasitasnya tapi force major lah istilahnya kayak gitulah ya. Jadi ada hal dari luar yang nggak bisa lu avoid. Ya ini di luar kontrol gue. Di luar kontrol lu. Dan yang kedua itu ada yang di dalam kontrol lu. Sebenarnya lu nggak punya kapasitasnya karena lu punya duit 1 T tapi lu nggak bisa ngehandle. Contohnya apa? Misalnya kayak Sediain dana darurat. dana darurat dan lain-lain kayak gitu loh. Nah jadi ya itu tadi ada 2 point of view. Lu usaha di mana dulu, terus kenapa bisa bangkrut kayak gitu. Oke. Jadi berarti dari jawaban lu tadi, gue ambil kesimpulannya penting dong ya untuk maksudnya manage. Udah punya uang nih, lu punya kapasitas untuk mendapatkan uang, tapi kapasitas untuk menjaga uangnya juga bener, harus penting. harus bisa jaga uang, bener. Oh, oke. Berarti ya mungkin
mungkin ya, ini bukan yang ngejudging, cuma mungkin aja. Mungkin berarti pada saat itu gua kasusnya kalau kayak begitu, gua gagal dalam menjaga uangnya. dalam menjaga uang. Tapi untuk mendapatkan uang aset 1T itu, maksudnya perusahaan valuasi 1T itu bisa. Bisa Untuk bisa, menjaganya nggak bisa. Heeh. Oke. Menarik sih. Cuman ya udah waktunya panjang ya. Udah nggak sadar kayak udah sejam kayak ngobrol nih. Iya. Nah, nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya masalah uang. Sebenarnya kalau ngomongin uang sih nggak ada habisnya ya, karena terlalu banyak yang bisa kita Iya ngomongin benar, sama uang. terlalu banyak. Oh, sama terakhir deh gue mau nanya, ini sebagai penutup juga ya, lu kasih closing statement. Lu ada ini nggak? Harusnya kita tadi ngomongin resesi ya. Ya, Iya. nggak apa-apa, next time lah. Oke. Nah, ini kan kita kan lagi ngalamin global recession ya. Bisa dibilang ini global recession kan? Udah skala global belum sih? Belum. Recession ya? itu kan berarti kan GDP, intinya GDP berkurang itu recession, maksudnya nggak growth gitu ya. Iya. Tapi Sedangkan belum semua negara begitu. belum semua negara, maksudnya growth-nya aja masih diproyeksikan ada yang 1%, 2%. Nggak nggak resesi tapi stagflasi. Stagflasi ngomong. Oh ya, masih tahap stagflasi ya. Iya. Berarti beda phase ya. Kalau misalnya recession ya GDP-nya udah minus, maksudnya nggak growth gitu, GDP-nya Oke. berkurang. Berarti bisa dibilang kita lagi menghadapi krisis juga nih dong. Krisis, Salah satu bener. krisis kan. Nah, ada pesan gak lu buat audiens kita, mungkin apa yang kita lakukan harus kita lakukan, kita persiapkan untuk menghadapi krisisnya. Oke, teman-teman semua viewer di sini ya. Nah, kalau saran dari gua nih, yang penting jangan terlalu banyak spending. Oke, cash is king sekarang. Kalau Hemat ya. misalnya mau ke saham, ke kripto itu bolehlah entry dikit-dikit untuk sekarang gitu ya. Tapi Dikit jangan nih. dikit dulu. Kita belum tahu ini mau kemana. Kasih tahu dikit berapa? Ntar dikitnya mereka 100 juta. Berapa persen gitu? Oh iya benar. Amannya berapa persen dari uang mereka total? 10% dulu lah untuk di saham. 10% dari portonya ya? 10% Maksudnya dari saldo. Dari saldo ya, Hmm. dari saldo. Nah, kapan lagi boleh entry? Kita entry itu tunggu nanti ada laporan Bank Indonesia gitu ya. Kenaikan suku bunga acuan. Nah, itu baru boleh entry lagi. Untuk teman-teman sekarang di sini yang udah investasi di saham, di kripto, apalagi nih, reksadana gitu-gitu ya, obligasi, itu keep on doing what you do lah. Karena di saat-saat seperti ini, orang-orang yang investasi itu nanti kedepannya bakal lebih cuan. Sorry, bukan cuan, terlalu kasar bilang gimana ya. Bakal lebih survive lah, karena di saat seperti ini lagi adanya resesi, adanya stagflasi, itu kedepannya pasti akan loncat lagi. Opportunity lah ya. Ada opportunity ya. Kayak 2020 kemarin. Kayak 2020 kemarin, ini opportunity kedua loh. Oke. Tapi ya gitu, jadi harus manage money dengan benar. Nggak kayak yang Sadrak tadi udah punya duit 1T tiba-tiba hilang semua. Jangan kayak Sadrak jadi. Jangan seperti Sadrak ya. Sadrak yang bukan yang ini amit-amit. Sadraknya yang lain lagi gitu ya. Oke. Udah itu lang. Ya itu dari gua, sama ya yang paling penting lah ya untuk semua kehidupan, be happy. Wes, mantap. Karena kalau Keren misalnya lu nggak happy, ya lu jalanin hidup bakal lebih pahit. Malah bahkan mau punya sebanyak apapun uang, kalau lu nggak happy, money-nya jadi kehilangan value-nya. Iya benar. Ya gitu ya. Oke deh, mantap. Sama Lu ini, happy nggak Sat? happy. Happy. Belum happy banget sih. Maksudnya kayak gue masih banyak, karena kan masih di tahap-tahap mengorbankan. Bener. Ya kan, nanti kan akan ada tahapnya, udah nggak usah dikorbanin, ya tinggal nikmatin. Bener. Delayed gratification ya. Itu Iya. si Dennis sering banget tuh ngomong tuh. Itu kata-kata ultinya si Dennis itu. Iya, delayed gratification. Tapi itu bener sih, maksudnya kayak Iya bener, delayed gratification itu sebenarnya ya bener. Buat apa lu nikmatin masa muda lu tapi masa tua lu capek? Iya. Kayak misalnya sekarang kita dapat gaji nih, dapat gaji, kita live paycheck to paycheck. Setiap hari kita makan sabu hachi. Sabu hachi. Anjir. Nah, itu kan Nyindir gue loh anjir. Gue setiap hari ya makan sabu haji ya. Paling sebulan sekali. itu kan. Nah, ya pokoknya gitulah. Jadi jangan selalu live paycheck to paycheck. Sisihkan sedikit. Kalau misalnya mau spending untuk materialistic thing itu oke, tapi jangan semuanya. Kayak misalnya gue mau beli komputer baru, gue mau beli mobil baru gitu. Nah, kalau misalnya udah ada mobil, upgrade mobilnya ya delete dulu lah kayak gitu. Nah, itu yang namanya disebut delayed gratification. Karena kita udah punya barang, kita jangan terlalu banyak upgrade lagi gitu lah. Ya, gitu. kalau nah ini kan dia lucu ya, karena kan dia juga ada di filosofi timur dan barat ya. Kalau di ya itu kan bahasa kerennya gratification. Kalau filosofi timur kan itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian ya kan. Berenang kemudian anjir. Sakit-sakit ke tepian. Oh iya.
Kemudian Iya, sih iya, baru iya, iya. bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Nggak ada happy-nya anjir. Udah dilihat gratification ujung-ujungnya hilang juga. Iya. Enggak lah ya, enggak begitu. Itu Ya. sebenarnya ya delayed gratification itu dua pisau bermata dua lah. Mm-mm. Kalau lihat delayed gratification tiba-tiba besok ketabrak truk kan gak ada yang tahu. Iya, yang penting tapi kan seenggaknya lu udah usaha kan. Iya benar. Daripada lu nggak effort kan. Jadi Delayed 100% gratification itu ya maksudnya nggak delay semua gratification lah. Kayak misalnya diporsikan lah ya. diporsikan, misalnya dikendalikan. gaji UMR gitu, bolehlah sekali makan di luar, spend money sedikit, tapi jangan semuanya, jangan Ya. jangan kelewatan gitu spend money-nya. Dibajetin lah ya. Di Dibajetin. financial planning pun sebenarnya ada budget buat itu kok, buat happy-happy. 30% malah lumayan gede loh, 30% dari benar. income. Tapi biasanya orang 70% happy-happy, 30% Iya. buat dia hidup. Kagak ada yang disisain. Habis semua anjir. Apalagi sabu haci tiap hari. Sabu Haci tolong promosi. Tadi Space apalagi available. Hyundai juga boleh Hyundai. Avanza, Toyota. Oh nggak bisa kompetitor. Oke deh, thank you banget ya buat podcast hari ini. Kita udah seru banget ngomongin uang ya. Semoga oke. Podcast kita tuh nggak jadi Oke, sia-sia. ini kan kita lagi ngomongin uang ya. Jadi gue dapat honor apa enggak ini? Ada tuh nasi padang, ntar gue rembers. Nasi padang lu tadi. Seru banget ya ngomongin uang bareng Rian. Nanti kita bikin part 2-nya lagi. Sebenarnya Oke, kalau thank ngomongin you semua. masih banyak ya. Masih Ya. banyak. Kita bisa ngerempet lah. Duit tuh bisa kemana aja gitu. Bener. Mau kemana? Mau ke bisnis, mau ke saham, mau ke kripto, mau ke forex gitu bisa ya. Tapi Iya. gue nggak main forex sih. Yang main judi forex itu sih. Enggak. Gue forex ya. Gue nggak judi ya. Oke, jadi kayak bisa ngomongin dari banyak point of view lah ya. Iya benar. Oke deh. Semoga podcast kita ini nggak cuma asal bunyi, bisa bermanfaat bagi netizen. Ya tadi di samping bercandaan kita pasti ada 1-2%, 3% ya yang bisa diambil lah ya. Semoga bermanfaat bagi Oke. teman-teman. Nanti next kita akan bikin video bareng Bro Rian lagi. And see you guys in the next video. Thank See you. Oke, Thank you, thank you, bro. thank you. See you. See you. Bye guys. Jadi kita kapan sabu haci? besok yuk.